Assalamualaikum sobat, jumpa lagi di video mobil vlog Susilo Plat YouTube channel. Pati adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Pati. Kabupaten ini terkenal dengan semboyan Pati Bumi Minatani. Sebagian besar wilayah Kabupaten Pati adalah dataran rendah. Bagian selatan, perbatasan dengan Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Blora terdapat rangkaian pegunungan kapur utara. Bagian barat laut, perbatasan dengan Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Jepara berupa perbukitan. Bagian timur, berbatasan dengan Kabupaten Rembang. Sungai terbesar adalah Sungai Juwana, yang bermuara di daerah Juwana. Ibu kota Kabupaten Pati, terletak di tengah-tengah wilayah kabupaten, berada di jalur Pantura Semarang-Surabaya, sekitar 75 km sebelah timur Semarang. Jalur ini, merupakan jalur ramai yang menunjukkan diri, sebagai jalur transit. Jalur melewati kota Pati, ada dua, dalam kota, dan jalur lingkar Pati. Kendaraan umum dan besar, melalui jalan lingkar Pati. Sementara kendaraan pribadi, dapat memilih antara jalan dalam kota, yang cukup sempit, atau jalur lingkar. Terdapat sungai besar yaitu, Bengawan Silugonggo, Sungai Silugonggo. Saat musim penghujan, sering kali sungai ini meluap. Tata kelola sungai ini, ditangani oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air, PSDA, Serang Lusi Juwana, Seluna. Sejarah Kabupaten Pati, berpangkal dari beberapa gambar, yang terdapat pada lambang daerah Kabupaten Pati, yang sudah disahkan dalam Peraturan Daerah, Nomor 1, 1971 yaitu gambar yang berupa, keris rambut pinutung, dan kuluk kanigara. Menurut cerita rakyat, yang terdapat juga pada Kitab Babat Pati, dan Kitab Babat lainnya, dua pusaka yaitu, keris rambut pinutung, dan kuluk kanigara, merupakan lambang kekuasaan dan kekuatan, yang juga merupakan simbol kesatuan dan persatuan. Barang siapa yang memiliki dua pusaka tersebut, akan mampu menguasai dan berkuasa, memerintah di Pulau Jawa. Adapun yang memiliki dua pusaka tersebut, adalah Raden Sukmayana pembesar dari Majasemi Andalan Kadipaten Carangsoka. Masa Kadipaten Carangsoka, 1292 Masehi. Menjelang akhir abad ke-13, atau sekitar tahun 1292 Masehi, di Pulau Jawa terjadi kekosongan penguasa pemerintahan. Kerajaan Pajajaran mulai runtuh, Kerajaan Singasari surut, sedang Kerajaan Majapahit belum berdiri. Di pantai utara Pulau Jawa Tengah, sekitar Gunung Muria bagian timur, muncul penguasa lokal yang mengangkat dirinya sebagai adipati, wilayah kekuasaannya disebut kadipaten. Ada dua penguasa lokal, di wilayah itu yaitu, penguasa Kadipaten Paranggaruda, adipatinya bernama Yudapati, wilayah kekuasaannya meliputi, Sungai Juwana ke selatan, sampai Pegunungan Gamping Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Grobogan. Mempunyai putra bernama Raden Jasari. Penguasa Kadipaten Carangsoka, adipatinya bernama Puspa Andungjaya, wilayah kekuasaannya meliputi utara Sungai Juwana, sampai pantai utara Jawa Tengah, bagian timur. Adipati Carangsoka mempunyai seorang putri bernama Rara Rayung Wulan. The gift of life.
is never more or less. It starts at any time you like and ends in just a wink. Pass me the lighter, baby. Kedua kadipaten tersebut hidup rukun dan damai, saling menghormati dan saling menghargai. Untuk melestarikan kerukunan dan memperkuat tali persaudaraan, kedua adipati tersebut bersepakat untuk mengawinkan putra dan putrinya itu. Utusan Adipati Paranggaruda untuk meminang Rara Rayumulan telah diterima, namun calon mempelai putri meminta bebana persyaratan agar pada saat pahargian Boja Wiwahadau, resepsi dimeriahkan dengan pagelaran wayang dengan dalang kondang yang bernama Sapanyana. Untuk memenuhi bebana itu, Adipati Paranggaruda menugaskan penggede Kemaguhan bernama Yuyurumpung Agul-Agul Paranggaruda. Sebelum melaksanakan tugasnya, lebih dulu Yuyurumpung berniat melumpuhkan kewibawaan Kadipaten Carangsoka dengan cara menguasai dua pusaka milik Sukmayana di Majasemi. Dengan bantuan Sondong Majeruk, kedua pusaka itu dapat dicurinya, namun sebelum dua pusaka itu diserahkan kepada Yuyurumpung, dapat direbut kembali oleh Sondong Makerti dari Wedari. Bahkan Sondong Majeruk tewas dalam perkelahian dengan Sondong Makerti, dan pusaka itu diserahkan kembali kepada Raden Sukmayana. Usaha Yuyurumpung untuk menguasai dan memiliki dua pusaka itu gagal. Walaupun demikian, Yuyurumpung tetap melanjutkan tugasnya untuk mencari dalang Sapanyana agar perkawinan putra Adipati Paranggaruda tidak mengalami kegagalan, berhasil dengan baik. Pada malam pahargian Bojana Wiwaha, resepsi perkawinan dapat diselenggarakan di Kadipaten Carangsoka dengan pagelaran wayang kulit oleh Ki Dalang Sapanyana. Di luar dugaan, pahargian baru saja dimulai, tiba-tiba mempelai putri meninggalkan kursi pelaminan, menuju ke panggung dan kemudian melarikan diri, bersama Dalang Sapanyana. Pahargian perkawinan antara Raden Jasari dan Rara Rayumulan gagal total. Adipati Yudapati merasa dipermalukan, emosi tak dapat dikendalikan lagi. Sekaligus menyatakan permusuhan terhadap Adipati Carangsoka, dan peperangan tidak dapat dielakkan. Raden Sukmayana dari Kadipaten Carangsoka memimpin prajurit Carangsoka, mengalami luka parah dan kemudian wafat. Raden Kembangjaya, adik kandung Raden Sukmayana, meneruskan peperangan dengan dibantu oleh Dalang Sapanyana, dan yang menggunakan kedua pusaka itu dapat menghancurkan prajurit Paranggaruda. Adipati Paranggaruda, Yudapati dan putra lelakinya gugur dalam palagan membela kehormatan dan gengsinya. Oleh Adipati Carangsoka, karena jasanya Raden Kembangjaya, dikawinkan dengan Rara Rayumulan, kemudian diangkat menjadi pengganti Carangsoka. Sedang Dalang Sapanyana, diangkat menjadi patihnya, dengan nama Singasari. Kadipaten Pesantenan. Untuk mengatur pemerintahan yang semakin luas wilayahnya ke bagian selatan, Adipati Raden Kembangjaya memindahkan pusat pemerintahannya dari Carangsoka ke Desa Kemiri dengan mengganti nama Kadipaten Pesantenan dengan gelar Adipati Jayakusuma di Pesantenan. Adipati Jayakusuma hanya mempunyai seorang putra tunggal, yaitu Raden Tambra. Setelah ayahnya wafat, Raden Tambra diangkat menjadi Adipati Pesantenan dengan gelar Adipati Tambranegara.
Dalam menjalankan tugas pemerintahan, Adipati Tambranegara bertindak arif dan bijaksana. Menjadi seorang adipati yang sangat memperhatikan nasib rakyatnya, serta menjadi pengayom bagi hambanya. Kehidupan rakyatnya penuh dengan kerukunan, kedamaian, ketenangan, dan kesejahteraannya semakin meningkat. Kabupaten Pati, untuk mengembangkan pembangunan dan memajukan pemerintahan di wilayahnya, Adipati Raden Tambranegara memindahkan pusat pemerintahan, Kadipaten Pesantenan yang semula berada di Desa Kemiri, menuju ke arah barat yaitu di Desa Kaborongan, dan mengganti nama Kadipaten Pesantenan menjadi Kadipaten Pati. Dalam prasasti Tuhanaru, 8 lempengan baja, dan bertuliskan huruf Jawa kuno, yang diketemukan di Desa Sidateka, wilayah Kabupaten Majakerta, yang tersimpan di Museum Trowulan. Pada lempengan yang keempat antara lain, berbunyi bahwa Raja Majapahit, Raden Jayanegara menambah gelarnya, dengan Abhiseka Wiralanda Gopala, pada tanggal 13 Desember tahun 1323 Masehi. Dengan patihnya yang setia, dan berani bernama, Dyah Malayuda dengan gelar, Rakai pada saat pengumuman itu, bersamaan dengan Pisuwanan Agung yang dihadiri dari Kadipaten Pantai Utara Jawa Tengah bagian timur, termasuk Raden Tambranegara, berada di dalamnya. Pati bagian Kerajaan Majapahit. Raja Jayanagara dari Majapahit mengakui wilayah kekuasaan para adipati itu dengan memberi status sebagai tanah perdikan, dengan syarat bahwa para adipati itu setiap tahun harus menyerahkan upeti berupa bunga. Bahwa Adipati Raden Tambranegara juga hadir dalam Pisuwanan Agung di Majapahit itu terdapat juga dalam Kitab Babat Pati yang disusun oleh K.M. Sosro Sumarto dan S. Ditya Sudira, diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1980. Halaman 34, Pupuh Dandang Gula, yang lengkapnya berbunyi. Tan alami Pajajaran Kendi, keratonnya ing tanah Jawa angalih Majapahite, ingkang jumeneng ratu, Brawijaya ingkang kapih kali, ya Jaka Pekik Wasta, putra Jaka Suruh, Kiai Ageng Patinama, Raden Tambranegara Sumewa maring keraton Majalengka. Artinya, tidak lama kemudian kerajaan Pajajaran kalah, kerajaan tanah Jawa, lalu pindah ke Majapahit, adapun yang menjadi rajanya adalah Brawijaya II, yaitu Jaka Pekik namanya, putranya Jaka Suruh. Pada waktu itu, Kiai Ageng Pati, yang bernama Tambranegara, menghadap ke Majalengka, yaitu Majapahit. Berdasarkan hal tersebut, jelaslah bahwa Raden Tambranegara, Adipati Pati turut serta hadir dalam Pisuwanan Agung di Majapahit. Pisuwanan Agung yang dihadiri oleh Raden Tambranegara ke Majapahit pada tanggal 13 Desember tahun 1323, maka diperkirakan bahwa pindahnya Kadipaten Pesantenan dari Desa Kemiri ke Desa Kaborongan dan menjadi Kabupaten Pati itu pada bulan Juli dan Agustus tahun 1323 Masehi. Ada 3 tanggal yang baik pada bulan Juli dan Agustus tahun 1323, yaitu tanggal 3 Juli, tanggal 7 Agustus dan tanggal 14 Agustus tahun 1323 Masehi. Hari Jadi Pati. Kemudian diadakan seminar, pada tanggal 28 September tahun 1993, di Pendopo Kabupaten Pati,
yang dihadiri oleh para perwakilan, lapisan masyarakat Kabupaten Pati, para guru sejarah SMA se-Kabupaten Pati, konsultan, dosen Fakultas Sastra, dan Sejarah Undip Semarang, secara musyawarah, dan sepakat memutuskan bahwa, pada tanggal 7 Agustus tahun 1323, sebagai hari kepindahan Kadipaten Pesantenan, di Desa Kemiri ke Desa Kaborongan, menjadi Kabupaten Pati. Tanggal 7 Agustus tahun 1323, ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Pati, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2994 tanggal 31 Mei tahun 1994, sehingga menjadi momentum Hari Jadi Kabupaten Pati dengan Surya Sengkala Ridane Panembah Gepyaring Bumi, yang bermakna, dengan bekerja keras, dan penuh doa, kita gali bumi Pati, untuk meningkatkan kesejahteraan, lahiriah dan batiniah. Selain terkenal dengan Bandeng Prestonya, Pati adalah salah satu dari 2 kabupaten penghasil buah manggis terbesar di Jawa Tengah, selain Cilacap. Sentra buah jambu monyet di Desa Muktiharjo dan Margorejo. Sentra buah kelapa kopi Orgenja, kelapa yang dagingnya terpisah dengan tempurung di Jawa Tengah. Sentra buah manggis di Desa Jepalo dan Gunung Sari. Kerajinan Kuningan, di Kecamatan Juwana. Usaha susu sapi, di Desa Sukoharjo, dan Margorejo. Industri garam, di Kecamatan Batangan, dan Wedari Jaksa. Pabrik gula PG Trangkil, di Desa Trangkil, Trangkil. Pabrik gula Pakis Baru, di Desa Pakis, Tayu. Industri ceriping singkong, aneka rasa, Banyuurip. Sentra industri, berbahan kapuk randu, di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, produk kasur, bantal, guling dan lain-lain. Sentra padi, dan kacang hijau, di Desa Jambean Kidul, Muktiharjo, Margorejo Pati. Perkebunan kopi, di Desa Jerahi, Gunung Wungkal, dan Sitiluhur. Industri tepung tapioka, di Desa Ngemplak, dan Sidomukti Margoyoso. Industri kain batik bakaran, di Desa Bakaran, Juwana. Industri batu bata, di Kecamatan Trangkil. Industri terasi udang rebon, di Kecamatan Juwana, Margoyoso dan Tayu. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that, I've been doing fine. Wisata alam. Pati memiliki tempat wisata alami, yaitu air terjun Grenjengan Sewu, di Desa Jelahi. Air terjun Ngelarangan, di Desa Jepalo, Gunung Wungkal. Air terjun Gambir, Jepalo, Gunung Wungkal. Embung Mini Jerahi, di Jerahi, Kecamatan Gunung Wungkal. Arga Pesona, di Desa Beketel Kayen. Waduk Gunung Rowo, Sitiluhur. Danau Terpus Beketel, di Desa Beketel Kayen. Air terjun Tada Hujan, di Desa Sukolilo. Air terjun Grenjengan Seno, di Payak, Kluwak, Pati. Curug Tada Hujan, Kecamatan Sukolilo. Gua Wareh, di Desa Kedumulyo,
Sukolilo Pati. Gua Pancur, di Desa Jimbaran Kayen. Kawah Teratai, di Pengging Wangi, Kasian. Air Terjun Klating, di Desa Mojo Agung, Dukuh Klating, Pucak Wangi. Bukit Pandang Kisanta Mulia, di Desa Duren Sawit Kayen. Waduk Seloromo, di Desa Gembong. Air Terjun Klorodan Semar, di Sumbersari, Kayen. Wisata Sejarah. Pati memiliki tempat wisata sejarah, yaitu Masjid Agung Pati, di Desa Kaborongan Pati Lor. Pintu Gerbang Majapahit, di Desa Mukti Harjo, Rendole. Masjid Syekh Ahmad Mutamakin, masjid keramat yang tidak bisa diubah bangunannya, seperti halnya Masjid Demak. Petilasan Syekh Jangkung, di Desa Kayen. Genu Kemiri, peninggalan Raden Kembang Joyo, di Dukuh Kemiri, Desa Kalidoro. Wisata keluarga. Pati memiliki tempat wisata untuk keluarga, yaitu Juwana Water Fantasy, di Desa Bumi Mulyo, Mujil. Biar Biur Water Park, di Desa Winong. Sendang Tirta Martasani, di Desa Taman Sari. Kebun Binatang TPA Pati, di Desa Banyuurip. Taman Wisata Keluarga PT PN 4 Jolong, di Sitirejo Gembong. Wisata religi. Pati yang dikenal sebagai kota santri memiliki banyak tempat wisata ziarah. Berikut adalah daftar wisata religi Pati, yaitu Makam Nyai Ageng Ngerang, di Desa Tambakromo. Makam Mbak Eyang Paluombo, di Duku Bibis Desa Margorejo. Makam Ki Ageng Ngerang I, Mbah Ronggo Joyo, di Desa Trimulyo, Juwana, Pati, Duku Ngerang. Syekh Ronggo Kusumo, di Desa Ngemplak Kidul, Margoyoso, Pati. Raden Adipati Tombronegoro, di Pati Lor. Makam Mbah Tabek Merto, di Desa Prawoto. Makam Syekh Ahmad Mutamakin, di Desa Kajen. Makam Kiai Haji Abdullah Salam, Mbah Dullah, Desa Kajen, Margoyoso. Makam Kiai Haji Sahal Mahfuz, di Desa Kajen. Makam Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir, di Desa Guyangan, Trangkil. Makam Sunan Ngerang, Syekh Muhammad Nurul Yakin, Guru Sunan Muria, di Duku Ngerang, Desa Pekuwon, Pakuan, Pakuwon. Makam Sunan Mahdum, Sayyid Abdurrahman Al-Mahdum, Pimpinan Wali Songo I, di Desa Parenggan, Pati Kota. Makam Sunan Prawoto, Raja Kerajaan Demak keempat, di Desa Prawoto, Sukolilo. Syekh Hendro Kusumo bin Ahmad Mutamakin, Desa Sukoharjo, Margorejo. Makam Syekh Jangkung, Saridin, Desa Lando. Makam Bandung Bondowoso Ratu Pengging. Syekh Brojo Seti, Desa Dukuh Seti, Kecamatan Dukuh Seti. Makam Prabu Angling Dharma, di Dukuh Melawat, Desa Baleadi. Makam Mahapati Batik Madrim, di Desa Kedung Winong. Makam Syekh Abdullah Al-Asyik Ki Ageng Kiringan, di Dusun Kiringan Kidul, Desa Punden Rejo, Tayu, Pati. Juwana adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Juwana merupakan kota di pesisir utara Pulau Jawa yang terletak di jalur Pantura yang menghubungkan Kota Pati dan Kota Rembang. Kota Juwana merupakan kecamatan terbesar kedua di Kabupaten Pati, setelah Pati. Juwana terkenal dengan industri kerajinan kuningan dan pembudidayaan ikan bandeng. Nama Juwana kemungkinan berasal dari kata jiwana, yang berasal dari kata bahasa Sanskerta, jiwa. Dengan demikian, perkataan Juwana diduga adalah nama kahuripan yang disanskertakan. Pendapat lain mengatakan bahwa Juwana berasal dari kata deruju dan wana. Deruju adalah nama pohon, suket gelagah yang panjang dan besar, sementara wana berarti hutan.
Juwana merupakan daerah pesisir dan dataran rendah dengan tanah berjenis aluvial dan red yellow Mediterranean. Kota ini juga dilalui oleh Sungai Juwana, disebut juga Sungai Silugonggo, yang menjadi daerah aliran Sungai Waduk Kedung Ombo. Sungai terbesar di Kabupaten Pati ini tiap tahun mengakibatkan banjir, termasuk di kota Juwana. Luas wilayah Kecamatan Juwana adalah 5.593 hektar, 55,93 km persegi. Jumlah penduduk Kecamatan Juwana sebanyak 87.484 jiwa, 2006, yang terdiri atas 43.565 jiwa laki-laki, dan 43.919 jiwa penduduk perempuan. Mayoritas penduduk Kecamatan Juwana bermata pencarian sebagai petani, nelayan, dan buruh. Kecamatan ini mempunyai banyak lapangan kerja. Hal yang menjadi ciri khas Kecamatan Juwana adalah usaha kerajinan logam kuningan, yang sebagian besar terdapat di Desa Growong Lor dan sekitarnya, serta usaha tambak perikanan di Desa Bajomulyo, Agung Mulyo, dan desa-desa sekitarnya. Dua perusahaan kuningan terbesar dari kota Juwana adalah Krishna dan Sampurna. Kota Juwana juga merupakan kota industri. Pabrik rokok Jarum mempunyai cabang produksi di kota Juwana, dan juga pabrik rokok Tapel Kuda, yang merupakan salah satu pabrik rokok tertua di Indonesia. Basis produksinya berada di kota Juwana. Selain pabrik rokok, kota Juwana juga memiliki pabrik minyak kacang. Pelabuhan Juwana menjadi salah satu tulang punggung kekuatan perekonomian Kecamatan Juwana. Pelabuhan ini menjadi salah satu pintu masuk kapal-kapal pengangkut kayu dari Kalimantan. Hasil tambak maupun tangkapan nelayan yang didapat antara lain bandeng, udang, tongkil, kakap merah, kepiting, ikan pe, cumi, dan kerapu. Baru-baru ini dibuka sebuah wahana wisata air dan darat baru di Juwana, tepatnya di Jalan Juwana, Rembang, kilometer 8 Desa Bumi Mulyo, Mujil, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Nama wahana wisata ini adalah Juwana Water Fantasy, terdiri dari 37 wahana, yang diharapkan oleh pemiliknya, yang merupakan warga Juwana asli, menjadi salah satu objek wisata kebanggaan Juwana, yang dikenal di seluruh Indonesia. Batangan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Batangan terletak di ujung timur Kabupaten Pati. Merupakan salah satu kecamatan yang terletak di pesisir Laut Jawa. Dahulunya kecamatan ini menjadi bagian dari Kawedanan Juwana, sekaligus menjadi bagian dari Kecamatan Juwana. Kecamatan Batangan merupakan kecamatan di ujung timur wilayah Kabupaten Pati, dan berjarak lebih kurang 22 km ke arah timur dari ibu kota Kabupaten Pati. Terletak tepat di jalur Pantura, dengan wilayah daratan seluas 5.624,35 hektar, 56,24 km persegi. Setelah pemekaran Kecamatan Jaken Utara tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 37 Tahun 2004 tanggal 22 Desember tahun 2004 tentang pembentukan Kecamatan Jaken Utara, Kecamatan Jaken Selatan,
dan Kecamatan Tambimulyo, dan seluas 9.789,44 hektar, 97,89 km persegi, setelah pemekaran Kecamatan Pandawungan, tahun 1997 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 1996 tanggal 5 Mei tahun 1996, tentang pembentukan 22 kecamatan di beberapa kabupaten Dati 1, dalam provinsi daerah tingkat 1 Jawa Tengah sebelum pemekaran 10.226,67 hektar 102,30 km persegi, menjadikan kecamatan ini sebagai kecamatan dengan luas wilayah terkecil ke-7 di Kabupaten Pati setelah Kecamatan Pati, Kecamatan Wedari-Jaksa, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Bengeran, Kecamatan Wonokerso, dan Kecamatan Tayu. Berada di pesisir pantai Laut Jawa, kecamatan ini mempunyai ketinggian berkisar antara 1–4 meter DPL, dan terdiri atas tanah berjenis aluvial. Batas-batas wilayah Kecamatan Batangan yaitu: sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, atau Laut Cina Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jaken. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Juwana. Di bagian timur dibatasi oleh Sungai Randu Gunting yang memisahkan Kabupaten Pati dengan Kabupaten Rembang. Jalan Pantura Pati Rembang sering mengalami macet, berbagai kendaraan tampak padat merayap, dan tersendat ketika melintasi jalan tersebut. Ternyata penyebabnya adalah, ada pengalihan arus pada proyek perbaikan di jalur Pantura, Kecamatan Batangan. Selain itu diperparah dengan adanya, pembongkaran jembatan Calender Hamilton CH di Juwana. Kegiatan perbaikan jalan dan jembatan di jalur Juwana Rembang, menyebabkan lalu lintas di Pantura sering macet. Dihimbau pengguna kendaraan untuk menghindari jalur tersebut. Pada kesempatan ini, diinformasikan bahwa pada saat ini di Jalan Pantura Pati, khususnya di wilayah Kecamatan Batangan dan wilayah Kecamatan Juwana, tenggang jalan antara Juwana sampai dengan Rembang, sedang dilaksanakan perbaikan jalan dan jembatan. Berdasarkan perencanaan, perbaikan jalan dan jembatan tersebut akan berlangsung selama 9 bulan. Dengan demikian pekerjaan itu diprediksi baru akan selesai pada Maret tahun 2023. Himbauan untuk pengguna kendaraan menghindari jalur tersebut agar terhindar dari terjebak kemacetan. Pengendara yang akan melintas dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur, maupun sebaliknya, bisa mengambil jalur tengah atau jalur alternatif. Dihimbau pengguna jalan dari luar kota khususnya yang mau melintas Pati untuk mengambil jalur tengah dengan melalui kota Salatiga, Solo dan seterusnya. Sedangkan kendaraan pribadi dari arah Semarang menuju Rembang atau sebaliknya diminta untuk mengambil jalur alternatif. Adapun jalur alternatif yang bisa digunakan bisa melalui Semarang melintas lingkar selatan Pati, lalu menuju Gabus, Winong, Jakenan, Jaken, Batangan, dan kembali ke Jalan Pantura.
Menurut informasi, kendaraan berat yang harus melintas di jalur utama Juwana Rembang diminta untuk menghindari jam-jam sibuk. Jam sibuk terjadi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dihimbau kepada para pengemudi kendaraan berat yang terpaksa harus melintas Pati, supaya masuk ke kantong parkir dulu, untuk menghemat energi, bisa istirahat dan bisa menghemat BBM. Cara mengemudi mobil manual di jalan macet, padat merayap. Mengemudi sebuah mobil, tentu sobat harus selalu siap dalam berbagai kondisi jalan. Pada jalan dalam kondisi lengang maupun macet harus bisa dihadapi oleh seorang pengemudi dengan baik. Lantas bagaimana cara mengemudi mobil manual di jalan macet? Hal ini lumrah terlontar, terutama dari para pengemudi pemula. Sebab pengoperasian mobil bertransmisi manual memang sedikit lebih kompleks dibanding dengan mobil matic. Jika pada mobil Toyota bertransmisi matic, kaki kiri pengemudi sepenuhnya istirahat, meskipun dalam kondisi macet. Lain halnya pada cara mengemudi mobil manual di jalan macet. Pengemudi perlu mengoperasikan pedal kopling dengan kaki kiri saat hendak memindahkan gigi. Tentu tak sekedar menekan pedal kopling, namun pengemudi juga wajib menekannya sesuai putaran mesin ideal untuk perpindahan gigi. Cara aman mengemudi mobil manual saat macet. Saat mendapati kondisi jalan macet dan sedang mengemudi mobil bertransmisi manual, yang perlu Anda lakukan adalah menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan. Selain itu, yang cukup penting dilakukan adalah jangan panik. Kendalikan emosi Anda dan tidak perlu panik akan kondisi macet bersama mobil bertransmisi manual. Pastikan pula Anda telah memindahkan gigi ke percepatan yang lebih rendah. Kondisi macet memerlukan kecepatan yang rendah, maka jika dipaksakan tetap berada di gigi tinggi mobil Anda bisa saja mati mesin. Hal tersebut dikarenakan putaran mesin tak sesuai dengan percepatan transmisi. Namun jika mesin mati, tak perlu panik. Tekan tombol lampu hazard dan injak rem. Kemudian injak kopling dan kembalikan sementara tuas transmisi pada posisi netral. Baru setelah itu, starter mobil kembali. Saat mesin sudah hidup, injak kembali pedal kopling dan masukkan gigi 1. Lepas atau sesuaikan pedal kopling seiring penambahan penekanan pedal gas sesuai kecepatan rendah saat macet. Jangan lupa matikan lampu hazard saat mobil kembali jalan normal. Pada dasarnya, jaga terus putaran mesin, jangan sampai mesin mati saat kondisi macet. Pada kondisi macet yang kecepatannya rendah, Anda cukup gunakan gigi 1 atau 2. Hal ini agar respons pergerakan mobil tetap baik saat kendaraan di depan bergerak perlahan. Mengendarai mobil transmisi matic di jalan yang macet tidak masalah untuk yang menyetir. Cuma saja, banyak pengemudi yang tidak mengetahui cara memakai transmisi yang benar saat mobil matic terkena macet. Saat mobil matic kena macet, apakah tuas harus dipindah ke N atau tetap di D? Dalam kondisi stop and go atau macet, Anda tak perlu memindah-mindahkan posisi transmisi dari D ke N. Apalagi bila kondisi kemacetan ini
hanya membuat Anda berhenti tak sampai 10 detik. Dengan begitu, sobat bisa lebih sigap mengemudi saat mobil di depan maju. Selain itu, sobat juga meringankan kerja pompa hidraulik di transmisi. Namun, kalau mobil berhenti di kemacetan lebih dari 10 detik, sobat sebaiknya menetralkan transmisi dengan memasukkan tuas ke posisi N. Jangan lupa, aktifkan juga rem parkir, handrem. Hal ini lebih aman, karena mobil tak akan bergerak maju, semisal Anda tak sengaja melepas pedal rem. Selain itu, konsumsi BBM lebih baik karena tak ada gesekan di transmisi yang memberatkan mesin. Berikut ini, 5 tips mengemudi mobil di malam hari. 1. Perhatikan kecepatan. Tips pertama yang harus sobat lakukan adalah memperhatikan laju mobil. Jangan sampai mengemudi dengan kecepatan terlalu tinggi di malam hari. Bukan tanpa alasan, hal tersebut dilakukan karena mengemudikan kendaraan di medan yang belum terlalu sobat kuasai. Usahakan sobat menjaga kecepatan mobil di bawah 70 km per jam. Selain itu, mengemudi di malam hari juga tentu akan membuat mata bekerja lebih keras karena kurangnya cahaya. Itu sebabnya, dengan mengemudikan mobil dalam kecepatan yang rendah, bisa membuat sobat mengantisipasi halangan yang terjadi di sepanjang perjalanan, salah satunya adalah kendaraan yang berhenti mendadak. 2. Perhatikan penggunaan lampu jauh. Tak bisa dipungkiri, saat mengemudi di malam hari, sobat akan melewati daerah yang minim penerangan. Alhasil, dalam kondisi ini, sobat memanfaatkan penggunaan lampu jauh atau high beams. Namun satu hal yang perlu diperhatikan, jangan menggunakan lampu jauh terlalu lama, dan alihkan lampu ke sorot rendah saat ada kendaraan yang mendekat. Tak hanya mengganggu orang-orang di depan kita, menggunakan lampu jauh terlalu lama juga akan membahayakan sobat sendiri dan pengemudi lainnya. Pasalnya, saat lampu jauh mengenai mata pengemudi lain, akan terjadi snow blindness atau kondisi yang menyebabkan mata ngeblank selama beberapa detik. Jika hal ini terjadi, pengemudi tersebut bisa saja menabrak mobil kita. Sementara itu, jika sobat bertemu dengan pengendara lainnya yang terus menyalakan lampu jauh dari arah berlawanan, sobat bisa memicingkan mata agar terhindar dari tabrakan dan bisa fokus ke jalan. 3. Segera istirahat saat lelah. Perjalanan butuh persiapan yang matang. Salah satunya adalah menjaga kondisi tubuh tetap prima. Namun karena perjalanan yang panjang, tak ayal kondisi badan akan menurun sehingga mengurangi konsentrasi saat mengemudi. Nah, jika hal ini terjadi, tips mengemudi mobil di malam hari yang wajib sobat ikuti selanjutnya adalah dengan beristirahat. Sebab berdasarkan penelitian, mengemudi dalam keadaan mengantuk menjadi penyebab utama lebih dari 20% pada peristiwa kecelakaan yang berakhir dengan kematian di jalan raya. Tak hanya itu, sobat juga dilarang mengemudi jika kondisi badan sedang tidak fit. Pasalnya, mengonsumsi obat resep dokter mampu merusak kemampuan mengemudi dan menurunnya konsentrasi. 4. Waspada kehadiran hewan di jalan. Melakukan perjalanan jauh dengan mobil pribadi artinya, sobat harus siap untuk menghadapi berbagai kondisi di jalan. Tak jarang sobat akan melewati daerah ramai. Nah, pada saat mengemudi, sobat tetap harus waspada
akan kehadiran hewan-hewan peliharaan warga sekitar di jalan raya, seperti contoh kucing atau kambing. Sebab, suka atau tidak, hewan-hewan tersebut bisa jadi ancaman bahaya tersendiri bagi keselamatan kita. 5. Bersihkan kaca depan. Membersihkan kaca jadi salah satu trik untuk mengurangi silau dan kotor dari kaca mobil. Hal tersebut berfungsi untuk menghilangkan residu yang menempel di permukaan kaca. Selain itu, cara ini juga bisa menghilangkan water spot yang menempel pada kaca mobil. Untuk membersihkan kaca mobil, basahi permukaan kacanya terlebih dahulu dengan air. Bersihkan ke arah yang beraturan, agar kotoran lebih mudah terangkat, dan tidak akan meninggalkan bekas di sekeliling kaca. Kalau sudah, semprot lagi menggunakan larutan pembersih, dan lap sampai kering. Semoga tips mengemudi mobil di malam hari ini bermanfaat bagi sobat semua. Selamat menonton sampai selesai. Menghilangkan kantuk saat mengemudi perjalanan malam hari. Rasa kantuk yang sering melanda ketika melakukan perjalanan jauh biasanya disebut dengan istilah microsleep. Pada umumnya microsleep tidak seperti tidur biasa. Microsleep adalah suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena kelelahan atau mengantuk, yang mana kejadian ini pada umumnya hanya berlangsung sekitar 1 detik sampai 2 menit. Durasi tersebut bisa saja bertambah jika sobat benar-benar memasuki kondisi tidur. Oleh karena itu, agar sobat terhindar dari yang namanya microsleep ini, berikut adalah beberapa tips cara menghilangkan ngantuk saat berkendara. 1. Minum kopi. Cara pertama untuk menghilangkan ngantuk saat berkendara pada malam hari yakni meminum kopi. Kandungan kafein yang ada di dalam kopi memang cukup berpengaruh ketika berkendara. Kafein dipercaya bisa menjaga kesadaran sobat saat berkendara pada malam hari. Namun ada baiknya konsumsi kopi secukupnya dan tidak berlebihan. 2. Jangan minum obat ataupun alkohol. Obat-obatan ataupun minuman beralkohol adalah salah satu faktor yang perlu sobat perhatikan saat berkendara, karena kedua jenis zat tersebut bisa mempengaruhi konsentrasi dan tingkat kewaspadaan ketika mengemudi. Alangkah baiknya untuk menghindari obat-obatan yang memiliki efek samping yang menyebabkan kantuk saat berkendara. Namun, jika harus mengonsumsi obat-obatan tertentu yang sesuai anjuran dokter, sebaiknya jangan mengemudi agar terhindar dari bahaya yang bisa ditimbulkan. 3. Memperhatikan asupan makanan dan minuman. Perhatikan apa yang sobat konsumsi, hindari asupan yang bisa mengganggu konsentrasi pengemudi, seperti halnya makanan yang memiliki kandungan lemak jenuh, dan perhatikan porsi makan agar tidak berlebihan. Jika kamu mengonsumsi makanan secara berlebihan hingga kekenyangan, dampaknya akan terasa kantuk yang sangat cepat. Solusi terbaiknya adalah, ketika rasa lapar mulai datang, kamu cukup menggantinya dengan snack, buah, ataupun biskuit. 4. Menepi, dan tidurlah sejenak. Cara menghilangkan ngantuk dalam perjalanan di malam hari yakni dengan cara menepi dan tidur sejenak. Kalau kopi sudah tidak mempan mengobati kelelahan kamu, alangkah baiknya untuk menepi
dan tidur sejenak. Apalagi pada malam hari, yang sangat rentan, membuat mata mengantuk. Jika kondisi mata benar-benar lelah, dianjurkan untuk menepi, dan tidur kurang lebih 15-30 menit. Hal itu harus sobat lakukan, untuk menghindari resiko kecelakaan, yang dapat membahayakan diri sendiri, dan orang-orang di dalamnya. Lima. Sediakan selalu air mineral. Selain bisa menghilangkan rasa haus, air mineral juga berfungsi untuk membasuh muka agar mengurangi rasa kantuk dan lelah saat sobat berkendara. Terlebih jika berada di jalan tol, tidak perlu repot-repot untuk mencari rest area bila jarak ke rest area masih jauh. 6. Perhatikan pola berkemudi. Batas kemudi seseorang memang berbeda-beda, tetapi batas normal untuk mengemudi biasanya hanya 2,5 jam. Nah, jika perjalanan sobat lebih dari waktu yang dianjurkan, sebaiknya sobat melakukan istirahat beberapa kali. Ketika istirahat, sobat bisa melakukan peregangan atau gerakan ringan agar tubuh dan anggota badan terasa lebih segar dan bugar. Buka kaca jendela. Saat mengemudi, menggunakan pendingin udara, mungkin akan membuat rasa kantuk cepat datang. Nah, untuk menghindarinya, dianjurkan bagi sobat untuk membuka kaca jendela mobil, gunanya agar sobat bisa menghirup udara dari luar. Perjalanan di malam hari, menggunakan mobil pribadi, memang memiliki suasana nyaman tersendiri bagi sebagian orang. Jadi tidak sedikit dari sobat yang mempunyai aktivitas rutin, pulang kampung, ataupun berlibur, melakukan keberangkatan di malam hari. Akan tetapi, sobat juga harus memperhatikan banyak hal sebelum berkemudi di malam hari, seperti memperhatikan kondisi fisik tubuhmu, kondisi mobil, dan jalan yang akan sobat tempuh. Susilo Platha Mobil Vlog punya sedikit tips nih buat sobat semua. Jika sobat akan beristirahat ketika perjalanan di malam hari, simpan barang berharga di tempat yang aman dan tertutup. Usahakan barang seperti dompet, handphone, kamera ataupun barang berharga lainnya tidak terlihat dari luar mobil yang dapat mengundang kejahatan. Kalau perlu, buatlah tempat penyimpanan khusus di mobil agar barang berharga bisa diletakkan di tempat yang aman dan tertutup. Selalu waspada ya, dan tetap berhati-hati dalam berkendara, selalu taati peraturan lalu lintas, semoga selamat sampai di tujuan. Melakukan perjalanan mengemudi, menggunakan kendaraan roda 4, di malam hari menjadi aktivitas yang biasa dilakukan oleh sebagian orang. Banyak yang lebih memilih melakukan perjalanan di malam hari, dengan berbagai pertimbangan, mulai menghindari panas, ataupun memilih kondisi jalan yang lebih sepi. Bagi yang sudah terbiasa melakukan perjalanan mengemudi pada malam hari, mungkin sudah merasa nyaman, karena mengetahui ritme perjalanan yang dilakukan. Tetapi, bagi yang belum terbiasa, kadang dilanda rasa lelah, dan juga kantuk yang berlebih, sehingga justru bisa berbahaya, saat melakukan perjalanan dan mengemudi mobil pada malam hari. Benarkah
Melakukan perjalanan mengemudi mobil di malam hari, lebih berat dibandingkan saat siang hari. Para ahli mengatakan, bahwa anggapan mengemudi di malam hari, lebih berat memang benar adanya. Hal ini disebabkan karena, melakukan perjalanan pada malam hari, tidak sesuai dengan siklus tubuh manusia. Saat malam hari, tidak sesuai dengan siklus, malam hari adalah jamnya tubuh manusia untuk beristirahat, selain karena tubuh manusia yang sudah merasakan lelah dan mengantuk, ada sejumlah perbedaan ketika mengendarai mobil di malam hari dengan siang hari. Saat mengemudi di malam hari, rintangan yang dihadapi seperti jarak pandang yang terbatas dan kondisi badan yang kelelahan. Selama ini tidak sedikit yang nekat mengonsumsi suplemen untuk menjaga tubuh agar tetap prima selama melakukan perjalanan. Kebiasaan tersebut bisa membuat pengemudi mengalami microsleep karena tubuh dipaksakan untuk tetap terjaga, padahal sejatinya sudah merasakan lelah. Minuman energi memberikan boost yang cepat, tetapi dropnya juga cepat, sehingga sering membuat pengemudi merasa fit padahal sudah drop, bisa menyebabkan microsleep. Susilo Platha Mobil Vlog memberikan tips agar tetap aman selama melakukan perjalanan di malam hari, yakni dengan menjaga istirahat. Sebelum berangkat, pengemudi bisa tidur minimal 7 jam, dengan begitu maka kondisi tubuh akan lebih terjaga. Selain beristirahat sebelum berangkat, lakukan istirahat secara rutin ketika melakukan perjalanan di malam hari. Jangan memaksakan diri jika sudah ngantuk. Lima cara mengemudi mobil di jalan berlubang atau rusak. Tak semua jalan yang dilalui memiliki permukaan mulus. Ketika sedang dalam perjalanan, tak jarang ditemui jalanan berlubang dengan kondisi ringan hingga cukup parah. Apalagi ketika musim hujan, jalanan tersebut membuat genangan air yang tidak terlihat kedalamannya. Karena itu, pastikan sobat berhati-hati ketika mengemudi mobil di jalan berlubang. Sering melintas di jalanan rusak dan berlubang juga dapat memberikan dampak buruk terhadap kondisi mobil. Berikut ini 5 tips yang bisa diikuti sobat semua agar tetap aman melintas di jalanan berlubang dan rusak. Jaga jarak dengan kendaraan depan. Usahakan menjaga jarak dengan kendaraan yang berada di depan. Jangan terlalu berdempet agar sobat bisa melihat lubang yang ada di depan jalan. Dengan begitu, bisa lebih mudah mengantisipasinya. Selain itu, menjaga jarak dengan kendaraan depan juga dapat mengurangi dampak akan bebatuan yang terpental dari kendaraan depan. Sobat juga dapat mengerem secara halus ketika melihat lubang di depan dan tak membahayakan kendaraan di belakang. Pandangan ke depan dan fokus sangat penting untuk menjaga visibilitas sobat ke depan. Pandangi juga kondisi sekitar secara sekilas sehingga jalan berlubang dapat dihindari. Jangan alihkan fokus ketika berkendara. Hiraukan segala hal yang dapat mengganggu konsentrasi ketika berkendara. Kehilangan fokus saat berkendara bisa membuat tak menyadari ada lubang di depan jalan. Posisi tangan menyerupai arah jam 9 dan 3 pada kemudi setir.
Hal ini merupakan posisi terbaik pada kemudi setir, karena dapat mengontrol mobil dengan baik pada posisi tangan ini. Jangan asal bermanuver. Demi menghindari lubang, ada beberapa pengendara yang langsung bermanuver dengan membelokkan kendaraannya. Manuver untuk menghindari lubang memang sah-sah saja dilakukan, tapi ada baiknya untuk memastikan kondisi jalan di sekitar sepi sehingga tak membahayakan pengguna jalan lain. Bayangkan, jika sobat asal bermanuver hanya untuk menghindari lubang, tanpa menghiraukan pengendara lain, bukan tak mungkin sesuatu yang fatal bisa terjadi. Daripada asal bermanuver, sebaiknya pelankan laju kendaraan, dan tetap melewati jalanan rusak dan berlubang tersebut. Jangan mengebut. Tidak perlu untuk mengemudikan mobil dalam kecepatan tinggi. Kemudikanlah kendaraan sesuai dengan kecepatan yang dianjurkan di ruas jalan tersebut. Mengemudikan kendaraan dengan pelan juga membuat sobat mendapat kesempatan untuk menghindari lubang dan jalanan rusak. Menghantam lubang saat kendaraan dikemudikan dalam kecepatan tinggi juga dapat memberikan dampak buruk pada suspensi mobil. Hati-hati pada genangan air. Memasuki musim hujan, biasanya banyak terdapat genangan di jalanan. Genangan-genangan air ini patut diwaspadai karena bisa saja itu merupakan jalanan berlubang. Kita tak dapat mengetahui dengan pasti kedalaman dari lubang tersebut karena tertutup oleh genangan air. Jika memungkinkan, genangan air sebaiknya dihindari. Namun jika kondisinya tak memungkinkan, sobat bisa memelankan laju kendaraan, agar dapat mengantisipasi untuk menghindari pengereman secara mendadak. Pengereman mendadak sering terjadi ketika si pengendara tak waspada saat melintas di jalanan rusak dan berlobang. Tapi adanya fitur sistem pengereman ABS, Anti-Lock Braking System, dan EBD Electronic Brake Force Distribution, setidaknya pengendara bisa sedikit berlega hati, ketika harus ngerem mendadak, ketika melewati jalanan rusak, dan berlubang. ABS ini dapat membuat roda terkunci, saat pengendara mengerem terlalu dalam, dan menghindari objek tabrak. Sementara EBD berfungsi untuk mengatur penyebaran rem agar lebih merata di setiap ban sesuai dengan kebutuhannya. Fitur ABS dan EBD kini mulai disematkan pada mobil-mobil di Indonesia. Sobat sudah paham sekarang bagaimana mengemudi mobil di jalan berlubang. Utamakan selalu keselamatan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya, Susilo Platha YouTube channel. Jangan lupa klik subscribe.